Halo teman-teman, ketemu kembali di kelas Native Mobile Programming ya untuk pekan ke-8. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang namanya fragmen di Android ya. Fragmen ini apa sih? Ya, langsung aja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fragmen. Apa itu fragmen? Keuntungannya menggunakan fragmen dibandingkan dengan activity yang selama ini sudah kita kenal, ya. Kemudian masa hidup atau siklus hidupnya fragmen dibandingkan dengan activity itu seperti apa, ya. Kemudian setelah kita mempelajari konsepnya, maka kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang memanfaatkan fragmen, ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan bagi menjadi beberapa video ya. Setelah ini kita akan lihat eh, pengenalan dulu ke fragmen ya sebelum pada akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang menggunakan fragmen ya. Untuk aplikasinya sendiri nanti akan ada 3 tutorial, maka saya akan pisah juga ke 3 video yang terpisah ya. Nah, kita langsung aja lihat fragmen. Ya, apa itu fragmen? Ya, kita bisa berpikir bahwa fragmen ini adalah sebuah bagian modular dari sebuah activity. Ya, dia punya life cycle sendiri, bisa menerima input event sendiri, dan kita bisa tambahkan atau hapus ya selagi sebuah activity itu sedang berjalan. Ya, jadi fragmen itu paling gampang kita bisa bayangkan sebagai sub activity, bagian lebih kecilnya dari sebuah activity ya. Dia bisa dinamis nanti ya dan bisa punya user interface sendiri. Nah, ini kira-kira gambarannya untuk fragmen ya. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah modularity. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi yang sudah cukup kompleks, maka ada baiknya kita membagi-bagi aplikasi kita menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Ya, misalkan di sini ya ada bagian biru namanya shop, kemudian ada bagian oranye ya cook dan yang hijau untuk clean. Nah, ini bisa kita buatkan fragmen sendiri-sendiri. Ya, kemudian kalau diperlukan kita bisa tampilkan dalam satu activity yang sama. Keunggulan berikutnya adalah reusability. Ya, jadi sebuah fragmen itu bisa digunakan kembali baik di activity yang sama maupun activity yang berbeda. Ya, nanti kita akan coba melihat keunggulan dari sebuah fragmen ya di tutorial terakhir akan ada demonstrasinya untuk reusability dari sebuah fragmen. Keunggulan yang ketiga adalah adaptability. Ya, jadi misalkan saya punya 2 buah fragmen seperti ini, ada yang ungu dan ada yang biru. Saya bisa bikin layout yang seperti ini, mereka berdampingan kiri kanan, atau bahkan layout yang atas bawah. Ya, itu salah satu kegunaan fragmen ya. Ini dijelaskan lebih lanjut tentang adaptability. Ya, seharusnya sih Android menyarankan seperti ini. Kita punya 2 layout untuk handset biasa, ya smartphone biasa yang panjang, dan layout yang berbeda untuk tablet. Ya, cuma sayangnya memang pada kenyataannya jarang sekali yang membuatkan layout terpisah untuk tablet. Ya, biasanya mereka ya sudahlah layoutnya pakai handset aja ya kan. Nah, tapi kalau kita memanfaatkan fragmen dengan sepenuhnya, maka kita bisa melakukan seperti ini. Ya, jadi misalkan ada activity A pada handset ini, dia mengandung fragmen A. Kalau saya tap di salah satu list itemnya, maka dia membuat atau meload activity B yang mengandung fragmen B. Ya, tapi kalau di tablet saya bisa lakukan hal yang berbeda. Jadi pada activity A itu mengandung sekaligus fragmen A dan fragmen B. Ya, A-nya di samping fragmen A, fragmen B-nya di samping kanan. Kemudian memilih item dari fragmen A ini tidak membuka activity B, ya, tapi dia memperbarui fragmen B. Ya, contoh yang paling umum adalah aplikasi email ya, misalnya Gmail. Ya, kalau layoutnya di handset, maka dia pakai layout seperti ini,
Tapi kalau di tablet, layoutnya berubah jadi seperti ini. Ya, sebelah kiri ini adalah list email yang sudah kita terima. Kalau di tab, maka sebelah kanannya adalah isi dari email tersebut. Ya, ini salah satu kegunaan fragmen. Nah, implementasi yang lain, biasanya kalau teman-teman menjalankan sebuah aplikasi baru, ya terus ada tutorialnya seperti ini, ya, yang bisa kita swipe dari kanan ke kiri untuk ganti halaman, ya seperti ini. Nah, ini nanti implementasinya adalah menggunakan komponen dari Android, nanti namanya adalah View Pager. Ya, kita akan pelajari View Pager ini pada saat kita membahas atau mempelajari material desain nanti. Ya. Bisa juga dipakai untuk membuat dialog. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mencoba membuat alert dialog menggunakan alert dialog builder ya. Kemudian ada yang bertanya-tanya mungkin, loh kadang-kadang kalau di aplikasi Android tertentu itu ada yang bentuknya seperti ini. Sebelah atasnya bisa dikasih gambar. Ya, kemudian tombolnya itu ndak kayak tombol Android yang standar yang polos kemarin ya, hanya tulisan saja, tapi berupa tombol seperti ini. Nah, caranya gimana? Ya, nanti kita akan membutuhkan dialog fragmen. Ya, kita juga akan pelajari ini pada kesempatan ini ya, jangan khawatir. Nah, untuk life cycle dari sebuah fragmen itu bisa terlihat di sebelah kanan. Ya, fragmen itu harus selalu disarangkan pada suatu activity. Ya, dan life cycle-nya dari sebuah fragmen itu terpengaruh secara langsung oleh life cycle-nya dari activity tempat dia bersarang saat ini. Ya, jadi misalkan ya kalau activity-nya itu di pause, maka fragmennya juga ikut di pause. Kalau kalau activity-nya ke destroy, maka semua fragmen yang ada pada activity tersebut juga di destroy. Ya, ini nanti bisa dilihat sendiri kalau activity-nya sekarang di create, maka di fragmen itu ada beberapa method ekstra yang akan dipanggil ya. On attach, on create view, dan on activity created. Ya, berikutnya bisa terlihat di sini, kalau activity state-nya adalah started, maka fragmennya akan manggil on start. State-nya activity resum, maka fragmennya akan manggil on resum, dan seterusnya. Ya, selain itu, kita juga bisa menambahkan fragmen ke backstack. Ya. Nanti kita lihat sendiri apa yang terjadi kalau sebuah fragmen itu ditambahkan ke backstack. Ya, kalau ke teman-teman ingat ya, selama ini kalau kita menambahkan sebuah activity ke backstack, maka ketika kita menekan tombol back, ya maka activity tersebut akan di-destroy dan kita bisa kembali ke activity yang sebelumnya. Apakah konsep tersebut juga terjadi di fragmen? Nanti kalau ditambahkan ke backstack, kita lihat nanti ya setelah kita berhasil mengimplementasikan fragmen. Nah, bagaimana sih caranya membuat fragmen? Nanti fragmen ketika kita sudah membuatnya, dia harus ditempatkan ke dalam sebuah kontainer atau placeholder. Ya, kontainernya ini bisa berupa view apapun, ya, misalkan constraint layout, bahkan button pun bisa, dan seterusnya. Ya, tapi biasanya nanti kita akan sarangkan dia atau pasangkan dia ke dalam sebuah layout, ya. Dalam hal ini kita menggunakan constraint layout. Nah, nanti yang berfungsi atau bertanggung jawab untuk mengatur fragmen dalam kontainer tersebut, ya, entah menambahkan fragmen baru, mengganti fragmen yang sudah ada dengan fragmen yang paling baru, dan menghapus fragmen dari kontainer, yang bertanggung jawab itu adalah namanya fragmen manager. Oke ya, jadi kurang lebih itu konsep dari fragmen. Ya, setelah ini kita akan langsung aja masuk ke tutorial ya untuk melihat bagaimana sih fragmen ini bisa kita manfaatkan dalam membuat aplikasi Android. Ya, pada tutorial pertama kita akan mencoba membuat fragmen yang sederhana dulu ya.
kurang lebih nanti gambarannya seperti ini, ya. Eh, kita akan bahas ini lebih lanjut di video yang berikutnya, jadi jangan kemana-mana, langsung aja simak video yang satu ini.